Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Semoga sampai detik ini kita senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semakin bergembira dan semangat menunaikan ibadah puasa Ramadan, sekaligus mengisi setiap waktunya dengan meningkatkan berbagai macam amal soleh yang mampu kita optimalkan. Di atas semua itu, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan setidaknya sampai detik ini. Teman-teman, di antara menu ibadah Ramadan ada yang diwajibkan fardu, ada yang disunnahkan, dituntun untuk memberikan kelengkapan, kemuliaan yang bisa kita raih, sekaligus tambahan pahala yang mampu kita dapatkan. Di antara ibadah sunnah itu adalah ibadah yang dikerjakan di waktu sahar, waktu singkat menjelang fajar. Kurang lebih kisaran 15-30 menit menjelang fajar. Bila pun waktu subuh, misal saja ambil pasnya jam 4.30, maka waktu sahar tepat di pukul 4 menjelang ke waktu fajar. Segala aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar dinamakan dengan sahur. Selama ini kita terfokus pada satu ibadah yang pernah juga kita kaji dengan sangat mendalam, yaitu makan yang dilakukan di waktu sahar, sehingga disebut dengan makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Demikian tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah Anda, karena di dalam makan sahur yang benar itu terdapat banyak sekali keberkahan, banyak sekali tambahan-tambahan kebaikan. Pada titik ini kita telah mengkaji dengan cukup detail insyaallah tentang makna sahar, tentang keberkahan di waktu sahur. Namun demikian, ada satu rahasia amalan yang kiranya jarang terungkap. Padahal amalan ini begitu penting. Bukan hanya dapat mengantarkan kita pada cinta Allah Subhanahu wa taala, pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pada rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, saat kita di dunia, amalan ini bahkan dapat menghadirkan beragam jenis kemudahan dalam berkehidupan. Baik itu rizki, kedamaian, ketenangan, hingga berbagai macam keringanan dalam beraktivitas dan solusi dari semua persoalan yang mungkin kita hadapi dalam berkehidupan. Teman-teman, amalan itu adalah istighfar. Amalan itu adalah istighfar. Di dalam Al-Quran ada beragam ayat yang kita dapat temukan yang menunjukkan amalan istighfar yang dikhususkan waktunya di waktu sahar. Jamak dari kata sahar adalah ashar. Adalah ashar. Kata ashar pertama kita temukan diantaranya dalam Al-Quran surah Ali Imran di ayat yang ke-17. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati kalangan orang takwa. Jadi di ayat 15-nya kita mendapatkan sifat-sifat orang takwa. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim. Muhammad SAW viralkan kepada orang-orang yang kehidupannya fokus mencari kemapanan dan kenyamanan dunia. Pengen mendapatkan limpahan dari harta benda, emas, perak, kalau sekarang mungkin uang, aset dan sebagainya. Pengen punya kendaraan yang mewah, pengen punya lahan yang cukup luas, pengen punya hewan ternak, kebun, dan sebagainya. Di atas semua itu viralkan ya Muhammad SAW, ada anugerah yang sangat istimewa, yang sangat agung, yang Allah berikan khusus pada orang-orang yang bertakwa. Nah, apa hadiah yang Allah berikan itu? Ya, ada jannah berupa surga yang dihiasi dengan keindahan yang sangat sempurna, pasangan-pasangan yang sangat serasi, dan yang paling tinggi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, semua akses dibuka, langit dan bumi dibuka. Ya, untuk siapa orang-orang itu? Ya, di antaranya adalah orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata ibad, yang ibadahnya sangat luar biasa,
yang pendekatan kepada Allahnya luar biasa. Dan di ayat ke-16 disebutkan komitmen orang ini sampai berkata, mereka memohon kepada Allah ampunan yang pertama kali. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami berikrar bahwa kami beriman kepadamu, maka dengan iman ini mohon ampuni dosa-dosa kami. Ya, ampuni dosa-dosa kami. Jadi yang didahulukan oleh Allah ternyata amalannya adalah permohonan ampunan. Nah, ketika mereka ingin mempraktekkan itu, di ayat ke-17-nya disifatilah dan digabungkan sifat ini dengan 4 amalan utama. As-sabirina, as-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina. 4. Yang kelima, wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi ternyata ketika mereka ingin memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama waktunya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sahar, waktu singkat menjelang sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Ada orang-orang takwa yang diantara agenda berkehidupan mereka khususkan waktu sahar itu sebagiannya untuk khusus memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka khusus untuk istighfar di dalamnya. Ya. Bukankah puasa melatih kita untuk dapat meningkatkan takwa? Bukankah puasa mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa? Nah, di antara menu takwa itu salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Di antara waktu istighfar yang paling baik itu adalah di waktu sahar. Orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahar, maka oleh Allah disejajarkan dan diberikan ia satu kesamaan. Bisa ditafsirkan juga, bisa mendapatkan limpahan karunia yang setara. Satu dengan orang sabar. Artinya orang yang rajin istighfar juga saat bersamaan akan cenderung memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang kedua dengan qanitin. Pertama sabirin, kedua qanitin. Orang yang ibadahnya itu khusyuk. Orang yang rajin istighfar, orang yang menggerakkan istighfar dalam hidupnya, itu semakin menggerakkan kekhusyuan dalam ibadahnya. Jadi ada irisan antara kekhusyuan dengan istighfar. Semakin rajin istighfar, semakin dekat dengan Allah, semakin khusyuk ibadah. Kemudian juga lebih daripada itu, wassadiqin, orang-orang yang membenarkan risalah yang Allah tetapkan, yang Nabi ajarkan, di saat yang bersamaan dia mengamalkannya. Nah, itu shadiqin namanya. Dia yakin ketika Allah berfirman, misalnya, ya, waqimus shalat, tunaikan salat. Dia yakin salat itu ada kebaikan, kebenaran, saat yang bersamaan dia kerjakan juga. Karena ada orang yang paham Islam itu benar, Islam itu bagus, tapi tidak mau berislam. Ya. Ada orang yang paham sholat itu benar kok, mendekatkan diri pada Allah, tapi nggak sholat. Nah, ini tidak masuk dalam kategori shadiqin. Shadiqin itu yang membenarkan sekaligus mengamalkan. Kemudian setelah itu munfiqin, ya, yang gemar berinfak, karena itu ada korelasi antara istighfar dengan peningkatan harta benda. Dan peningkatan harta benda yang diawali dengan istighfar nanti arahnya ibadah, bukan mewah. Bukan saya punya harta untuk membangun dunia, bukan. Ya, dunia itu akan ikut. Tapi kemewahan yang didapatkan itu untuk mengisi ruang-ruang akhirat yang telah Allah siapkan untuk kita. Itulah sebabnya kalau kita ngaji di Quran surah Nuh misalnya, ayat 10, ya, maka kita dapatkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, Nabi Nuh mengatakan, saya menyampaikan pada umatku, kalian banyakin istighfar. Kalau sudah banyak istighfar, Allah punya sifat memberikan ampunan bagi hamba yang senang istighfar. Sifatnya disebut Ghaffar. Kalau Allah sudah berikan ampunan, apa yang terjadi? Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya. Jadi Allah akan kirimkan, curahkan banyak rahmat. Yang kering, tandus, hujan dikirimkan supaya gembur kembali. Jadi kalau ada yang tandus, yang kering, tidak berkembang, nah salah satu amalan zikirnya dalam Quran tuh banyak istighfar. Tobat semua penduduk, minta ampun sama Allah, nanti Allah turunkan hujan. Ya, makanya di antara istisqa itu kan ada kaitan dengan istighfar. Kemudian wa yumdidkum bi amwal wa banin, harta oleh Allah dilimpahkan, keturunan oleh Allah disejahterakan. Karena kalau sudah istighfarnya bagus, dekat dengan Allah, dinilai pandai mengelola kehidupan. Harta dititipkan berapapun banyaknya pasti benar. Digunakan ibadah, gunakan infak, ya. Nah, makanya kalau ada orang diuji oleh Allah, ingat itu ujian loh, dihisab, ya. Diuji dengan kekayaan, nah, itu bukan untuk menaikkan dan mengupdate status secara sosial. Bukan kebanggaan dulu yang dibawa, kaya nih, bisa mengatur ini, itu tidak. Sama saja dengan titipan ilmu, titipan tenaga, kedudukan, itu modal untuk ibadah, instrumen ibadah. Kalau dengan ditambah belum dekat, ditambah belum bisa ibadah, nanti mesti hati-hati, ya. Nanti bisa berganti menjadi istidraj, itu bahaya.
Ya, penambahan harta yang tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi istighfar itu kalau benar dikerjakan memudahkan datangnya rezeki. Ya, mensejahterakan keluarga, wa anhar, punya aset yang baik-baik. Nah, maksudnya apa? Kalau sudah bisa itu kembali ke Ali Imran tadi, wal munfiqin, dia bisa infak dengan itu. Ya. Jadi istighfar yang kita kerjakan ternyata mendekatkan kita pada rahmat Allah, ampunan Allah, mendapatkan kemewahan hidup di dunia, mendamaikan suasana hati. Dan dikerjakannya kapan? Ya, bil ashar, di waktu-waktu sahar. Kalau kita dapatkan itu di Quran surah ke-51 misalnya, ayat 18. Itu kan rangkaian dari 15 ke 18. 15-nya menunjuk amalan orang takwa. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, ya innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalila minal laili ma yahja'un sampai 17. 18-nya wabil asharihum yastaghfirun. Sungguh kata Allah, ada orang takwa yang saat ke akhirat itu nanti tempatnya dia berada di taman surga yang indah sekali. Ya, mereka itu orang-orang ihsan saat di dunia. Ihsan itu menjadikan semua kegiatan sebagai ibadah. Di hadis Muslim nomor hadis ke-8, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau menjadikan semua kegiatan sebagai ibadah karena Allah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, kan? Kemudian juga bekerjanya sebagai ibadah. Jadi hukum Allah dijaga karena ibadah. Ya, kalau kerja nggak korupsi, nggak nyogok, kalau kuliah ujian nggak nyontek, gitu kan? Perbaiki diri dengan baik. Nah, apa cirinya orang ini? Ternyata yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu satu berlatih dengan banyak tahajud. Ya. Nah, puasa melatih kita malamnya bangun kan? Tarawih itu kan latihan dasar untuk bisa tahajud malamnya. Lalu dari malam itu ke tahajud, selesai tiba sahar, setelah itu kan tiba fajar. Nah, di sahar wabil asharihum yastaghfirun. Mereka mengkhususkan waktu sahar itu ya untuk istighfar, Nah, ternyata puasa la'allakum tattaqun meningkatkan kekuatan takwa kita. Di antara amalan takwa itu adalah sholat malam dan istighfar di waktu sahar. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, sahur itu ada banyak keberkahan yang bisa diraih. Di antaranya makan sebagai sunnah Nabi SAW. Bagi orang-orang yang menginginkan lebih, sahur plus. Apa plusnya? Ya, plusnya adalah mengisi ruang-ruang di waktu sahar dengan istighfar. Setelah sahur, sambil menunggu waktu subuh tiba, perbanyak istighfar dengan cara yang benar, dengan tulus minta ampun sama Allah, ingat-ingat dosa. Kalau bisa nih diurutkan, masih panjang Ramadan insya Allah ke depan ya, masih ada waktu yang sangat cukup. Hari pertama untuk istighfari pikiran yang kadang-kadang kurang tepat, istighfari telinga yang salah dengar, istighfari mata yang salah melihat, lisan sampai ke ujung kaki, sampai kita merasakan kenikmatan dengan istighfar itu, yang dengan itu menjaga semua organ tubuh kita untuk bersikap mulia. Ya, berhasilnya itu bisa nampak dengan perubahan yang terjadi di organ tubuh ini. Lisan yang diistighfari keluarnya lembut, baik, sopan. Telinga yang diistighfari, ya keluar hasilnya itu mendengarnya yang baik-baik. Pada yang tidak baik rasanya sudah kurang nyaman, gitu ya. Nah, demikian sampai ke ujung kaki kita, sampai kita menjadi bagian insya Allah ibadah rahman hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah bagian dari kegiatan-kegiatan yang bisa kita isi selama Ramadan yang selama ini mungkin tidak banyak viral di kalangan masyarakat. Ya, jadi kalau teman-teman ingin mengisi ruang-ruang di waktu sahur yang saat itu dosa bisa diampuni, rizki bisa dimudahkan, hati didamaikan, dan pulang mendapatkan jaminan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anugerah teragung yang Allah siapkan. Tentu kalau sudah Allah ridha, surga menanti dengan segala kenikmatannya yang seperti Allah janjikan. Istighfar di waktu sahar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya mohon ampun ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan satu-satunya aku sembah, aku pertuhankan, yang selalu tidak pernah putus mengawasi dan memberikan rahmat-Mu kepadaku. Aku mohon ampun selama ini banyak berbuat salah, berbuat dosa, melanggar ketentuan. Ampuni dosaku ya Allah. Minta ampun, minta ampun. Mudah-mudahan dengan itu berkah hidup kita terjaga dari berbagai hal yang tidak Allah sukai. Semoga Allah menerima amalan kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. وجعلنا من عبادك المستغفرين وجعلنا من عبادك المتقين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
Adi Hidayat, Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.